Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam bagi yang menyaksikan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang penerapan mekanika teknik yang akan diimplementasikan oleh kelompok kami, kelompok 4. Next. Nah, ini merupakan anggota-anggota kelompok kami ada Dava Muhammad Yaki, Junior Cahyadi, Maghrib Gifariza, dan Ramzi Raijun Pradipta. Next. Nah, yang pertama yaitu coba amati gambar ini. Hmm, tampak aneh dan tidak jelas, bukan? Oke, mungkin bisa dilanjutkan, Mas. Nah, di balik gambar tersebut ada sesuatu hal yang belum pernah kita pikirkan. Tapi hal tersebut menarik untuk kita bahas pada kali ini. Next, apakah itu tanpa kita sadari ketika kita duduk di kursi panjang, kita sudah menerapkan salah satu ilmu dari mekanika teknik, yaitu kesetimbangan benda tegar. Next, monggo lanjutkan. Oh, nah, tumbuhan benda tegar terjadi pada benda yang memiliki tumpuan sehingga tidak hanya memperhitungkan jumlah gaya sama dengan nol, namun juga memperhitungkan jumlah momen sama dengan nol. Nah, di foto tersebut termasuk pada konstruksi batang. Lanjut, Mas. Nah, apa sih konstruksi batang itu? Nah, definisi konstruksi batang. Nah, sebuah struktur yang terbentuk dari batang yang dihubungkan dengan sendi atau tumpuan pada ujungnya untuk mendukung lebih baik atau mentransfer gaya atau menahan beban terhadap gaya aksial sehingga terwujudlah sebuah konstruksi yang kokoh. Lanjut, Mas. Nah, jenis konstruksi batang. Nah, pada gambar tersebut termasuk jenis stragical determined beam. Nah, penyelesaian reaksi-reaksi tumbuhan cukup menggunakan prinsip kesetimbangan. Hal ini dikarenakan reaksi hanya diperhitungkan oleh keseimbangan antara gaya. Selanjutnya, Mas Dava. Oke, mari kita analisis perhitungan untuk kursi yang kita duduki berempat. Nah, diketahui berat Om Cahyo 60 kilogram, kemudian Mas Rifki 70 kilogram, dan saya 55 kilogram, dan Ramzi 68 kilogram. Nah, berat ini kita konversi menjadi satuan Newton ya. W sama dengan M kali G. Jadi M itu berat massa kita, kemudian dikali gravitasi. Nah, kita mengambil nilai gravitasi 10 Newton. Jadi kita konversi nilai Cahyo 60 kali 10 sama dengan 600 Newton. Kemudian Rifki 70 kali 10 menjadi 700. Kemudian saya sendiri 55 kali 10 menjadi 550 Newton. Kemudian Ramzi 68 kali 10 sama dengan 680. Kemudian untuk jarak dari titik tumpuan A atau tumpuan kiri, MA ya, Cahyo 0,25, kemudian Rifki 0,75, saya sendiri 1,25 meter, kemudian Ramzi 1,75. Oke, untuk penyelesaiannya kita cari sigma MA dulu. Sigma MA sama dengan 0. Karena ada gaya yang turun, min P1 atau beratnya tadi min 600 dikali jarak. Untuk penyelesaiannya seperti itu. Nah, diketahui nilai RB sama dengan sekian dibagi 2. Kemudian hasilnya seperti ini. Kemudian kita hitung dari MB. Kemudian dari nilai RA tersebut dikali 2, kemudian beban dikali jaraknya sama. Untuk hasilnya juga
untuk hasil perhitungan itu kurang lebih sama. Nah, untuk F aksi sama dengan F reaksi, nilai hukum ketiga ini sama ya. Nah, untuk gaya gesernya, nilainya sekian. Jadi FA 1253,75 yang kita hitung tadi. Bukan. Kemudian dikurangi beban. Kalau VC itu bebannya Cahyo, kemudian yang VD ini dikurangi beban Om Cahyo dan Reza, kemudian yang VE min 600 dikurangi min 700 kurangi min 500 itu beban Cahyo, Rifki, aku. Kemudian VF itu beban dari keempat orang tadi. Jadi VB sama dengan searah dengan VA, sama dengan 0 Newton. Oke, untuk perhitungan momen Oke, untuk slide kali ini akan saya diselanjutkan. jelaskan, yaitu pada slide ini ditunjukkan perhitungan momen lentur pada beberapa titik balok, yaitu titik A, C, D, E, F, dan B. Di titik A, nilai momen sama dengan 0 karena merupakan tumbuhan. Selanjutnya di titik C itu momen dihitung dari gaya reaksi dikalikan jaraknya, sehingga diperoleh momen sekitar 313,44 Newton meter. Pada titik D, momen dipengaruhi oleh gaya reaksi dan beban P1, sehingga hasilnya menjadi sekitar 790,31 Newton meter. Kemudian di titik E, perhitungan melibatkan gaya reaksi serta beban P1 dan P2. Dari hasil perhitungan diperoleh momen sebesar 892,19 Newton meter yang merupakan nilai momen terbesar pada balok. Sedangkan pada titik F, momen dipengaruhi oleh gaya reaksi serta ketiga beban yaitu P1, P2, dan P3, sehingga nilainya menurun sebesar sekitar 831,56 Newton meter. Terakhir, pada titik B, nilai momennya kembali 0 karena berada di tumpuan. Hasil perhitungan ini juga sesuai dengan diagram banding yang momen diagram atau BMD yang terlihat pada slide bagian kanan atas. Oke Mas, selanjutnya Mas. Jadi kesimpulan pada tugas mekanika teknik kita ini yaitu semua aktivitas sekecil apapun, sesuatu dalam bidang teknik pasti dapat dihitung, mulai dari aktivitas yang terlihat, tidak penting, dan tidak masuk akal. Namun, dalam bidang teknik, hal tersebut dapat dianalisis dan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Dari slide sebelumnya menjelaskan tentang analisis gaya yang bekerja, gaya geser, dan momen pada suatu kursi ketika diduduki atau diberi beban yang terdistribusi tidak merata. Sekian video dari kelompok 4. Bila ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.